Mauliru. Jadi baik teman-teman, saya akan menjelaskan tentang ekosistem terestrial. Jadi ekosistem terestrial ini memilih beberapa ekosistem dan saya mengambil untuk melakukan pengamatan itu di ekosistem sawah dan lokasinya di Mauliru. Jadi pengertian dari ekosistem sawah itu adalah suatu ekosistem buatan yang ada di wilayah dan perwilayahan daratan. Ekosistem sawah ini terdiri atas komponen biotik dan abiotik. Jadi sawah merupakan lahan usaha pertanian yang secara fisik memiliki permukaan yang rata, dibatasi oleh pematang dan dapat ditanami padi, palawija, kacang hijau, dan juga tanaman budidaya lainnya. Ciri ekosistem sawah itu seperti di awal bahwa ekosistem sawah ini terdiri atas dua komponen, yaitu biotik dan abiotik. Yang keduanya menjadi ciri utama dari ekosistem sawah ini. Yang pertama itu ekosistem berada di daratan dengan permukaan yang rata dan biasanya terletak di dataran tinggi. Yang kedua, adanya makhluk hidup yang beradaptasi dengan dataran tinggi dan pegunungan. Ketiga, areanya berlumpur dan juga selalu digenangi air. Biasanya akan ditumbuhi tanaman padi yang kemudian bisa dipanen tergantung musim hujan. Yang kelima, terjadinya adanya rantai makanan. Jadi di sawah ini dia memiliki rantai makanan di ekosistem sawah. Yang pertama itu adanya pohon, burung gereja, dan burung elang. Yang kedua, pohon, jangkrik, burung pipit, dan burung elang. Yang ketiga, pohon, jangkrik, tikus, dan burung elang. Keempat, pohon, jangkrik, tikus, ular, dan burung elang. Yang kelima, rumput, jangkrik, burung pipit, dan burung elang. Dan ada juga rantai makanan ekosistem sawah. Yang pertama itu adanya cahaya matahari, jadi tanaman padi, tikus, ular, elang, dan pengurai. Kedua, cahaya matahari, tanaman padi, burung pipit, ular, dan elang dan pengurai. Ketiga, cahaya matahari, tanaman padi, belalang, katak, ular, elang, dan pengurai. Ada pun komponen-komponen ekosistem sawah. Tetapi unsur-unsur ekosistem yang ada di area sawah ini menjadi dua jenis, yaitu unsur biotik atau unsur organisme hidup dan abiotik, benda-benda mati. Jadi komponen biotik itu di area persawahan ada komponen biotik seperti tumbuhan dan juga hewan. Adapun yang ada di sawah ini ada hewan seperti serangga, tikus, burung, ular, dan hewan-hewan lainnya. Keberadaan makhluk hidup ini disebut muncul secara alami. Manusia membuat sawah dengan tujuan untuk ditanami padi saja, tetapi kemunculan komponen biotik tersebut memang tidak bisa dihindari. Adapun komponen biotik dapat di sawah yang dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada produsen, konsumen, dan pengurai. Jadi produsen itu adalah organisme yang bisa menghasilkan atau membuat makanannya sendiri, seperti tadi padi dan tanaman lainnya. Di area sawah ini, padi dan tanaman lainnya menjadi produsen yang bisa membuat makanan sendiri dengan secara fotosintesis. Yang kedua ada konsumen. Jadi konsumen ini adalah organisme yang memerlukan produksi sebagai makanannya. Jadi organisme ini tidak bisa membuat makanan sendiri sehingga bergantung pada produsen. Biasanya hewan adalah hewan pemakan tumbuhan dan pemakan biji, dan dalam rantai makan tersebut dengan konsumen primer, beberapa contoh seperti tikus, serangga, burung pipit, dan hewan-hewan lainnya. Tidak hanya ada hewan herbivora dan omnivora saja, karena ada juga hewan karnivora atau pemakan daging. Dalam rantai makanan tersebut dengan konsumen sekunder, contohnya katak,
ular dan hewan-hewan lainnya. Yang ketiga atau terakhir adanya pengurai. Pengurai ini adalah organisme yang untuk menguraikan berbagai macam organisme yang hidup telah mati sehingga menjadi zat organik. Zat ini berguna untuk kesuburan tanah sehingga unsur hara menjadi semakin baik secara produktivitas. Komponen akan semakin meningkat, contohnya cacing, bakteri, dan jamur. Yang berikut adanya komponen abiotik. Jadi komponen biotik ini ada sawah, yakni sebagai berikut: ada tanah, air, cahaya matahari, udara, dan iklim. Jadi tanah itu terbentuk dari pelapukan batuan yang disebabkan oleh iklim, tumbuhan lumut, dan lainnya. Tanah yang subur sangat dibutuhkan oleh organisme hidup, khususnya tanaman. Tanah yang subur bisa menjadikan tanaman tumbuh dan berkembang dengan baik. Yang kedua, air. Di sawah, air memiliki peran yang sangat penting untuk melakukan dan membawa sumber makanan untuk tanaman padi. Adanya tergantung dari curah hujan, di mana curah hujan ini perlu tergantung dari iklim yang di tempat tersebut. Selain itu, air menjadi salah satu yang dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk langsung hidupnya, karena tubuh organisme hidup mengandung air. Tiga, adanya cahaya matahari. Jadi cahaya matahari memiliki peranan yang sangat penting bagi makhluk hidup, terutama bagi tumbuhan dalam melakukan proses fotosintesis. Berikut 4, udara. Udara mengandung berbagai macam gas seperti oksigen, nitrogen, karbon dioksida, dan lainnya. Fungsi oksigen ini untuk bernapas, nitrogen berfungsi untuk membentuk protein, sedangkan karbon dioksida berfungsi untuk tumbuhan